Shalom saudara, kita akan sama-sama menyembah Tuhan di Connected in Jesus. Siapkan hati kita, sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Thank you. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada.
Haleluya, shalom, puji Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya bisa menyapa guys, Bapak Ibu, Saudara-saudari dalam program Connected in Jesus edisi hari ini atau malam hari ini. Masih bersama saya Pastor Victor Arung Hadiningrat dan masih bersama worship leader kami. Ada 8 orang sahabat-sahabat saya yang terus mengisi pujian penyembahan dalam program ini setiap Senin sampai Jumat pada pukul 5 pagi dan pukul 7 malam. Senin sampai Kamis saya menyampaikan khotbah pada pukul 7 malam dan sahabat-sahabat saya bergantian untuk memberitakan kabar baik, memuji menyembah Tuhan. Ada Pastor Sari Simorangkir, Pastor Jacqueline Selose, Pastor Frankie Kuncoro, Pastor Michael Panjaitan, Pastor Yesua Abraham, Pastor Rahel Mutiara, Pastor Gedi Tuo, dan Pastor Frego Sopleli. Sahabat-sahabat saya yang Tuhan pakai luar biasa untuk membawakan pujian penyembahan di program Connected Jesus, persembahan dari Digital Ministry Indonesia dan Inspirasi Kristen. Senang sekali kita ada sukacita malam hari ini. Sama-sama katakan, hari ini hari berkat, hari ini hari sukacita, hari ini hari damai sejahtera, hari ini harinya Tuhan Yesus. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Baik, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan untuk malam hari ini, sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini Engkau pertemukan kembali kami dalam program Connected in Jesus. Malam hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu, isi hati-Mu, berfirmanlah Engkau Tuhan Yesus. Tegur kami, nasihati kami, nyatakan kesalahan-kesalahan kami, dan perbarui kelakuan hidup kami Tuhan Yesus. Biar kami makin serupa dengan Engkau Tuhan Yesus, berkata seperti Engkau. Malam hari ini hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah roh-Mu yang berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu ini. Hamba-Mu terbatas, Engkau yang tidak terbatas. Biarlah Engkau yang di depan hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu. Malam hari ini jemaat online siap mendengarkan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Masih di minggu pertama di bulan Januari ini, tentunya kita bersukacita karena di awal tahun kita punya resolusi, tujuan-tujuan kita di tahun ini tercapai semuanya. Tercapai menurut pandangan Tuhan, bukan tercapai menurut pandangan kita. Kadangkala nanti akan ada kejutan-kejutan di tahun-tahun berjalan ini. Tapi percayalah, semua Tuhan buat baik adanya. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera untuk membawa kita pada kemenangan, sorak-sorai. Malam hari ini khotbah saya menyangkut tema detox pikiran, refresh iman. Detox pikiran kita dan refresh iman kita. Di tahun 2026 ini membersihkan mental clutter. Mental clutter ini adalah sampah pikiran. Nah, mari kita buka sama-sama dalam Filipi 4. Kita buka sama-sama Filipi 4 ayat 6 sampai 8. Filipi 4 ayat 6 sampai 8. Kita baca bersama-sama. Kita buka Filipi 4 ayat 6 sampai 8. Sekali lagi, Filipi 4 ayat 6 sampai 8. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Haleluya, puji Tuhan Yesus Kristus. Konteks historis dari ayat Filipi 4 ayat 6 dan 8 ini adalah Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma. Dia dalam penjara di Roma, dia pada jemaat di Filipi, dia menulis surat dari penjara di Roma. Nah, secara logika ia memiliki alasan yang paling kuat untuk overthinking atau cemas akan hidupnya, karena dia berada dalam penjara. Di mana-mana orang menguatkan orang luar. Saya biasa pelayan di penjara, saya menguatkan orang-orang yang butuh dikuatkan, diberikan pengharapan, penghiburan dalam penjara. Ini sebaliknya, Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi dari dalam penjara. Jadi orang yang dalam penjara menguatkan orang di luar penjara. Ini yang
bertolak belakang dengan keseharian kenyataannya seperti dunia sekarang ini. Nah, baik saudara, Paulus membuktikan bahwa damai tidak ditentukan oleh lokasi, tapi oleh posisi hati kita di hadapan Tuhan. Itu yang maksudnya Paulus. Nah, Paulus berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir. Dalam Filipi ini, kata khawatir dalam bahasa Yunani adalah merimnao, yaitu memecah atau membagi, atau pikiran nous, membagi, memecah pikiran kita. Definisi kekhawatiran adalah kekhawatiran secara harfiah berarti pikiran yang terpecah, terbelah. Saat kita khawatir, energi mental kita pecah antara tugas hari ini dan tugas besok seperti apa. Ini menciptakan apa? Mental clutter, sampah pikiran yang membuat kita tidak berfungsi secara maksimal. Malam hari ini, sebagai solusi, Paulus menjanjikan damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran kita. Kata melihara menggunakan kata proureo, sebuah istilah militer waktu itu yang menjaga dengan pasukan pengawal di pintu gerbang kota atau menempatkan tentara di pintu gerbang kota. Nah, Tuhan tidak hanya memberikan kepada kita perasaan tenang, tapi Dia menempatkan pasukan pengawal di pintu pikiran kita untuk mencegah apa? Untuk mencegah serangan-serangan kecemasan, khawatir untuk kembali datang pada kita. Tugas kita adalah menyaring apa yang boleh masuk, hanya yang benar, yang mulia, yang adil, yang kudus, yang sedap dengar. Itulah yang kita harus masukkan dalam asupan pikiran kita. Tuhan yang menjaga keamanan pintu gerbang kita. Kita tentu rajin membersihkan cache di HP supaya tidak lemot. Kita rajin mandi untuk membersihkan tubuh kita. Tapi kapan terakhir kita membersihkan sampah di pikiran kita? Kapan terakhir kita membersihkan sampah di pikiran kita? Dunia mendistraksi pikiran kita dengan berbagai macam persoalan, kekhawatiran, kecemasan, hilang pengharapan, mengingat masa lalu. Kenapa saya begini, macam-macam pikiran mendistraksi pikiran kita. Marilah kita berbahagia dalam Yesus. Bahagia itu tidak lagi melihat masa lalu, tidak mengkhawatirkan masa depan, tapi mensyukuri hari ini. Itulah kebahagiaan sejati. Guys, mental clutter hari ini bersama. Mental clutter kita hari ini yaitu bernama pikiran toksit. Pikiran toksis kita. Saya nggak cukup baik, saya orang biasa, saya orang miskin, semua orang lebih sukses daripadaku. Itu adalah pikiran toksit. Overthinking, memutar skenario terburuk berulang-ulang. Masa depan saya bagaimana ya? Keluarga saya, pekerjaan saya, pertemanan saya, pasangan saya, semua yang belum terjadi kita pikirkan, akhirnya overthinking. Informasi berlebihan zaman sekarang, terlalu banyak berita buruk dan drama di medsos. Apakah kita menjalani kehidupan kita lewat medsos atau lewat firman Tuhan? Ini harus kita pertegas malam hari ini. Mari berjalan bersama Yesus. Firman Tuhan adalah buku panduan kita untuk melangkah, mensyukuri setiap keadaan apapun itu, badai, goncangan apapun itu, tetap kita harus bersyukur. Karena permasalahan, badai, tantangan itu untuk memperkuat iman kita, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memperkuat iman kita. Amin. Nah, pernahkah guys merasa otakmu seperti browser yang membuka 50 tab sekaligus di handphonemu? Pernahkah seperti itu? Atau musik yang menyala, video berputar, notifikasi masuk, dan kamu bingung harus fokus kemana ini? Ke musik kah? Ke WA kah? Ke Instagram kah? Itu yang terjadi zaman sekarang. Akhirnya sistem kita hang atau crash. Itulah gambaran kesehatan mental kita di saat ini. Kita lelah bukan karena kerja fisik. Kita lelah bukan karena kerja fisik, tapi karena kelelahan mental kita. Orang Indonesia men-scroll handphone, media sosial 7-8 jam. Orang Indonesia, anak-anak muda 7-8 jam. Begitu dahsyat perkembangan teknologi sampai 7-8 jam. Orang Indonesia mengakses kurang lebih 100 meter panjangnya scroll media sosial sepanjang hari. Sudahkah kita menyiapkan waktu kita untuk Tuhan? 15 menit, 30 menit, 1 jam. Sedangkan di medsos kita bisa sampai 7-8 jam setiap hari. Mari malam hari ini kita rubah kelakuan hidup kita, untuk kita mencari Tuhan di awal harimu, memulai dengan harimu di pagi hari, baca firman, doa, pujian, penyembahan, bukan engkau lihat notifikasi Instagram, notifikasi WA,
dahulukan Tuhan dalam hidupmu, maka Dia akan berikan engkau kekuatan, kedamaian. Amin. Seringkali kita berpikir, ini hanya overthinking biasa, ini hanya biasa saja dalam kehidupan saya. Tapi hati-hati, peperangan rohani terbesar tidak terjadi di gedung gereja. Peperangan terbesar tidak terjadi di gedung gereja, tapi dalam pikiran kita. Dalam pikiran kita, iblis bisa menguasai medan pikiran kita dengan ketakutan, kecemasan, khawatir, depresi, emosi. Iblis menguasai pikiran kita dan mengendalikan hidup kita seluruhnya. Itu yang berbahaya. Medan peperangan sesungguhnya di pikiran kita. Kita khawatir hari esok yang belum pasti terjadi seperti itu. Kita mengingat masa lalu yang sudah lewat. Iblis adalah ahli untuk memutar balik masa lalu kita, untuk mengingat-ingat kegagalan kita, untuk kita mengingat-ingat dosa-dosa kita. Malam hari ini kita bersihkan sampah-sampah di pikiran kita, untuk ada pikiran Kristus yang ada, bukan pikiran dunia ini. Janganlah engkau serupa dengan dunia ini, tapi berubah oleh perubahan budimu. Malam hari ini tinggalkan pikiran-pikiran dunia kita, pikiran-pikiran khawatir kita, kecemasan, depresi, emosi. Kita pandang pada Yesus. Ada kekuatan, ada kedamaian bersama Yesus. Amin. Haleluya. Poin utama, ada 3 poin dalam poin utama khotbah saya malam hari ini, yaitu poin utama spiritual detox. Spiritual detox. Bagaimana cara praktis membersihkan mental clutter menurut Alkitab? Bagaimana membersihkan mental clutter menurut Alkitab atau pikiran sampah? Poin yang pertama, tangkap dan identifikasi. Tangkap dan identifikasi. Mari kita buka 2 Korintus 10 ayat 5b. 2 Korintus 10 ayat 5b, kita buka sama-sama. 2 Korintus 10 ayat 5b. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Haleluya. Langkah pertama detox bukanlah mengosongkan pikiran. Itu meditasi duniawi, mengosongkan pikiran katanya, supaya kita fokus. Tetapi menangkap pikiran liar. Kita harus menangkap pikiran liar kita, pikiran cabul, pikiran ingin berbuat dosa, pikiran segala macam pikiran ini. Kita harus tangkap pikiran liar itu, untuk kita taklukkan, kita tawan pada pikiran Kristus. Kata menawan adalah yang berarti menjadi tawanan perang. Dalam Aicha malotiso, dalam bahasa ini, yaitu berarti tawanan perang. Jangan biarkan pikiran negatif berkeliaran bebas di pikiran kita. Kamu harus jadi polisi pikiran. Kau harus mengendalikan pikiran bebasmu itu, pikiran duniawi ini, jadi pikiran Kristus yang ada. Semua yang mulia, yang adil, yang suci, yang sedap dengar, pikirkanlah semuanya itu. Jangan kita pikirkan dunia ini, masa depan kita bagaimana, keluarga saya bagaimana. Jangan pikirkan lagi, pikirkanlah pada Yesus, pandang pada Yesus. Karena masa depan cerah bersama Yesus. Ada berkat-berkat yang melimpah jika engkau terus fokus ke Yesus, intim dengan Yesus. Mari malam hari ini guys, kita ambil kertas, kita journaling. Kita journaling, tuliskan semua yang membuatmu cemas saat ini. Apa saja yang membuatmu cemas? Pekerjaanmu, keluargamu, pendidikanmu, bisnismu. Tuliskan, ambil kertas, tuliskan semua hal yang membuat engkau cemas malam hari ini. Baca tulisan itu, baca semua tulisan itu, dan tanyakan pada diri kita, apakah ini pikiran berasal dari Tuhan atau pikiran ini berasal di dunia ini? Apa yang kita tulis kecemasanmu malam hari ini, tulis semua, ketakutan, kekhawatiran masa depanmu, keluargamu, ekonomimu, bisnismu, tulis. Dan pertanyakan, apakah ini pikiran dari Tuhan, kecemasan ini, atau pikiran dari iblis, ketakutan iblis yang memprovokasi pikiran kita? Jika itu bertentangan dengan firman Tuhan, aku tidak berharga, aku orang miskin, aku orang susah, tangkap pikiran itu. Jangan diajak ngopi, atau diajak ngobrol, atau diajak diskusi teologi. Jangan. Tangkap pikiran-pikiran kotor kita borgol dan segera buang. Taklukkan, tawan kepada pikiran Kristus. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari katakan, klik di kolom komentar, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Kita harus selalu siap setiap hari bersama Yesus. Selalu siap setiap hari bersama Yesus. Perkatakan itu. Saya selalu siap setiap hari bersama Yesus. Amin. Siap melawan godaan-godaan iblis. Siap dilukai, disakiti, dihina. Siap memuliakan nama Tuhan. Dan siap mengikuti kehendak Tuhan dimanapun Tuhan utus kita. Amin. Itu kita sebagai orang Kristen harus selalu siap bersama Yesus setiap hari.
Siap menghadapi peperangan dunia ini, peperangan pikiran kita, menghadapi godaan-godaan. Dan kita siap untuk memuliakan nama Tuhan, menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, menjadikan semua bangsa murid Yesus. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Poin yang kedua, bagaimana cara praktis membersihkan mental clutter atau sampah pikiran kita, yaitu ganti saluran frekuensi kita. Ganti saluran frekuensi kita. Mari kita buka Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Setelah sampah dibuang, ruang kosong harus diisi. Setelah sampah kita dibuang, ruang kosong harus diisi. Jika tidak diisi, sampah itu akan kembali datang kepada kita. Paulus memberikan filter dalam Filipi 4:8 ini. Sebelum sebuah pikiran diizinkan menginap di hatimu, cek dulu. Sebelum pikiran diizinkan menginap di hatimu, cek dulu apakah ini benar, apakah ini fakta atau asumsi, apakah ini mulia, membangun atau merusak kehidupan saya, apakah ini manis, positif atau pahit. Itu harus dipikirkan. Pikiran-pikiran kita harus memproteksi pikiran kita untuk kita memiliki pikiran Kristus. Godaan-godaan setiap hari terjadi, peperangan kita selama kita masih di dunia ini, kita berperang terus melawan hawa nafsu kita, keangkuhan hidup, keinginan mata, keinginan daging. Itu tiga itu yang terus seperti singa yang mengomong mencari mangsa yang dapat ditelannya. Berarti yang dapat ditelan dan yang tidak dapat ditelan, ada dua. Singa ini, iblis ini mencari orang yang dapat ditelan dan tidak dapat ditelan. Kalau kita terpaku dengan dunia ini, berharap pada dunia ini, mencari kesenangan dunia, kita akan ditelan oleh dunia ini, oleh iblis. Tapi fokus kita pada Yesus, iblis tidak akan menelan kita. Karena kita ada kuat, ada benteng yang kokoh, ada batu karang, ada jangkar sau yang kokoh. Yesus Kristus yang telah memproteksi kita, ada pengawal yang mengawal pikiran kita untuk kita tergoda dengan dunia ini. Haleluya, puji Tuhan. Yang ketiga, casting beban, bukan carrying beban atau rilis. 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7 kita buka bersama-sama. 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kata serahkan dalam bahasa Yunani adalah epiripto. Epiripto dalam bahasa Yunani, epiripto artinya melemparkan ke atas sesuatu, seperti melemparkan karung beras ke atas punggung truk. Itu maksudnya. Atau melemparkan pelana ke atas punggung kuda. Nah, banyak dari kita datang berdoa, menceritakan masalah, tapi saat bilang amin, kita memikul beban yang sama keluar dari kamar kita, dari doa kita. Itu bukan epiripto. Epiripto adalah melempar beban itu ke punggung Yesus dan kita berjalan pergi dengan ringan. Kita mulai latih malam hari ini, sepanjang kehidupan kita nanti, kedepannya mulai besok, mulai malam ini kita latih. Saat kita sesak nafas, overthinking, kita latih. Tarik nafas kita. Ucapkan, Tuhan Yesus, aku serahkan kekhawatiranku kepadamu. Tarik nafas, katakan, Tuhan Yesus, aku serahkan kekhawatiranku kepadamu. Dan hembuskan nafas, katakan, aku menerima damai sejahtera-Mu hari ini. Tarik nafas, Tuhan Yesus, katakan, Tuhan Yesus, aku serahkan pergumulanku kepadamu. Hembuskan nafas, kita katakan, aku menerima damai sejahtera daripadamu. Perkatakan itu setiap hari. Jika engkau mengalami depresi, khawatir, kecewa, apapun itu yang merasuk pikiranmu, lawan, datang pada Yesus, serahkan pikiranmu pada Yesus. Lakukan hal ini sampai kita normal kembali, sambil kita fokus pada Yesus. Kita berdoa, baca firman, itu yang menuntun kita. Firman Tuhan itu yang menuntun kita untuk kita dalam koridornya Tuhan, dalam kebenaran. Firman Tuhan ini, Alkitab ini, kalau kita baca dengan mata aja, kita hanya melihat tulisan-tulisan. Kalau kita membaca dengan hati, kita akan mengalami perjumpaan dengan Yesus. Amin. Jadi sekali lagi kita katakan, firman Tuhan Alkitab ini kalau kita baca hanya dengan mata jasmani kita hanya melihat huruf-huruf. Tapi kalau kita baca dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, kita akan menemukan Yesus Kristus di sana.
dan dia akan memulihkan kehidupanmu. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Guys, teman-teman, Bapak Ibu, malam hari ini menjaga kesehatan mental bukan berarti kita lemah iman. Justru menjaga pikiran adalah bentuk tanggung jawab rohani kita. Tuhan tidak mau anak-anaknya hidup dalam kekhawatiran, dalam pikiran terbelah, terdistraksi. Dia mau pikiran kita utuh, tenang, dan tertuju pada Yesus. Amin. Mari hari ini, malam hari ini kita mulai bersihkan clutter itu, sampah-sampah itu. Pertama, tangkap pikiran beracunnya, tangkap pikiran kekhawatiranmu, kecemasanmu, ketakutanmu, tangkap. Ganti dengan kebenaran firman Tuhan. Ganti dengan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, lempar kecemasannya kepada Yesus. Yang pertama, tangkap pikiran kita, pikiran negatif kita, dan ganti dengan kebenaran firman Tuhan, dan lempar kecemasanmu kepada Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Yesus Kristus. Jadi pikiran yang bersih adalah wadah kita untuk siap diisi visi dan kuasa firman Tuhan yang baru setiap hari. Selalu siap bersama Yesus setiap hari. Jadi mari malam hari ini kita bersihkan sampah pikiran kita dengan cara menyerahkan semuanya pada Yesus, melemparkan semua beban kita pada Yesus. Yesus katakan, marilah kepadaku yang lemah, yang letih lesu, berat, aku akan beri kelegaan padamu. Mari datang pada Yesus. Di saat engkau lemah, kau datang pada Yesus. Kalau manusia di saat engkau lemah, mereka tidak akan memanggil engkau. Di saat engkau susah, mereka meninggalkan engkau. Tapi di saat engkau jaya, punya materi segala-galanya, mereka akan datang padamu. Tapi Yesus, di saat engkau lemah sekalipun, tertindas, susah, menderita, Yesus bilang, datang padaku. Karena Yesus sumber penghiburan, sumber kekuatan, sumber sukacita kita. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Demikian firman Tuhan malam hari ini. Kayaknya berkati kita semua dan berikan kita kekuatan. Kita bersihkan mental pikiran kita, mental clutter kita, sampah pikiran kita, untuk kita tangkap, kita tawan segala pikiran-pikiran duniawi kita, dan kita lempar kecemasan kita kepada Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu guys. Demikianlah firman Tuhan ini menguatkan kita, berikan kita satu pedoman, melangkah untuk kita tawan segala pikiran dunia kita. Hanya ada pikiran Kristus. Untuk kita melangkah terus melawan badai goncangan apapun itu, hanya bersama Yesus ada ketenangan. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang membawa pikiran kami yang lelah malam hari ini, yang penuh sampah, kecemasan dan ketakutan yang tidak perlu kami bawa. Malam hari ini kami lepaskan kepadamu. Kami berikan kepadamu segala kekhawatiran kami, kecemasan kami, ketakutan kami. Biarlah pikiran Engkau yang ada pikiran kami. Tuhan, kami mau melaksanakan detox pikiran kami mulai hari ini, mulai saat ini, mulai malam hari ini. Kami menawan setiap pikiran yang berkata kami gagal, kami orang miskin, kami tidak bisa apa-apa, kami tidak punya masa depan. Kami taklukkan pikiran kami di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus Kristus malam hari ini. Kami taklukkan segala pikiran dunia kami kepada pikiran Engkau Tuhan Yesus Kristus. Pasanglah penjaga di pintu hati dan pikiran kami mulai malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar jemaat online yang menyaksikan tayangan ini, mereka diubahkan. Yang letih lesu dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan. Kau hibur yang menderita Tuhan Yesus. Kami percaya semua kami Tuhan telah ubahkan malam hari ini. Pikiran-pikiran kami telah berpikiran Kristus. Kami makin jadi serupa dan segambar dengan Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat sekalian, mari kita mengangkat tangan kita dan kita terima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyeri engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Sampai berjumpa pada besok malam. Connected in Jesus Digital Ministry Indonesia dan Inspirasi Kristen. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Mari kita nyanyikan pujian sebagai penutup dari Connected in Jesus pada hari ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Dia izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati.